Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang terhormat Bapak Nanang Suryadi, SPDGR, selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang di kegiatan workshop virtual Guru Inspiratif Indonesia, di mana kegiatan ini dilakukan 5 hari Bapak Ibu. 3 hari kita akan bertemu virtual seperti ini melalui Zoom meeting dan dipandu oleh Bapak Nanang Suryadi, SPDGR. Beliau adalah content creator yang sudah sering mengisi pelatihan termasuk di pelatihan Guru Inspiratif Indonesia sehingga kemampuannya sudah tidak diragukan lagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa menerapkan kembali atau bisa mempraktikkan kembali kepada peserta didik Bapak Ibu dan di instansi masing-masing. Dan kemudian 2 hari atau 5 hari Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung kepada Bapak Nanang Suryadi melalui WhatsApp group. Di sana Bapak Ibu bisa bertanya-tanya terkait tentang materi yang sudah disampaikan atau kendala yang Bapak Ibu alami. Dan ada lagi yang ingin kami sampaikan mengenai dokumen, sertifikat, atau presensi, atau yang lainnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu cukup menyimak materi pada malam hari ini, sehingga Bapak Ibu bisa menerapkannya kembali gitu Bapak Ibu. Baiklah, kami kami ingatkan kembali Bapak Ibu, kegiatan ini kami rekam, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu cukup menyimak dan kami akan kirimkan melalui WhatsApp group dan Bapak Ibu bisa mengulangi kembali step by step-nya. Gitu. Kemudian kami tidak perlu berlama-lama lagi, Bapak Ibu, kami langsung saja kepada Bapak Nanang Suryadi, SPDGR, untuk pemaparan materinya. Silakan Bapak Nanang. Baik, Mbak Sakila, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, kita bisa bertemu secara tatap maya pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma, MPD, yang saya hormati Mbak Moderator, Mbak Sakila, dan juga Bapak Ibu peserta workshop virtual pengembangan website Google Set menjadi aplikasi Android. Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa pada malam hari ini dalam kegiatan kita yang akan kita laksanakan selama beberapa hari ke depan dalam pembahasan pengembangan website, yaitu di sini kita menggunakan Google Set, Bapak Ibu ya. Dan nanti itu akan kita kembangkan menjadi aplikasi Android. Jadi secara umum materi yang akan kita bahas selama beberapa hari ke depan adalah website Google Set yang akan kita kembangkan menjadi aplikasi Android. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk melakukan share screen. Apa sudah muncul Mbak Sakila share screen saya? Sudah Pak, sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan memulainya dari slide yang pertama ini, di mana sesuai dengan yang ada di brosur, materi kita adalah pengembangan website menjadi Google Site, menjadi aplikasi Android dengan basicnya adalah Google Site. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan saya Nanang Suryadi, saya seorang guru kesehariannya di SMP Negeri 48 Muaro Jambi, dan juga selain menjadi guru, saya juga memiliki aktivitas di media sosial, yaitu saya memiliki channel YouTube Nanang Suryadi. Alhamdulillah sampai saat ini sudah memiliki 62.000 subscriber. Dan di antara konten-konten tersebut ada beberapa konten tentang
Google Set ini Bapak Ibu. Dari dasarnya, pengembangannya, dan juga menjadikannya sebagai aplikasi Android itu ada. Nanti mungkin selain dari materi yang akan kita bahas selama beberapa hari ke depan ini, mungkin bisa menjadi tambahan dari Bapak Ibu. Selain itu, saya juga memiliki blog pribadi yang isinya juga tentang konten-konten tentang pendidikan juga. Dan alhamdulillah saat ini juga Bapak Ibu yang mengikuti, yang sebagai guru mungkin nggak asing ya dengan namanya guru penggerak. Saya juga sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 7 yang alhamdulillah sudah hampir selesai. Tinggal satu langkah lagi di Lokakarya ke-7. Baik Bapak Ibu semuanya, rincian materi kita selama 3 hari ke depan. Kita mulai dari tahap-tahap awal Bapak Ibu ya. Jadi di hari yang pertama ini kita nanti akan membahas pengenalan dan tata letak dari Google Set-nya. Setelah itu, Bapak Ibu, di hari yang kedua, kita akan sama-sama belajar untuk mengisi dari website di Google Set kita dengan konten-konten yang bisa kita masukkan ke dalam Google Set. Dan di hari yang ketiga, nanti kita akan fokus dalam pengembangan Google Set tersebut menjadi aplikasi Android. Karena intinya di materi ini adalah kita memiliki dulu website-nya. Kita memiliki dulu Google Set-nya. Nah, nanti dari situ bisa kita kembangkan ke aplikasi Android. Jadi kita mengaksesnya tidak lewat browser lagi, tapi nanti bisa kita akses melalui aplikasi yang bisa kita install di handphone kita, atau kita bagikan ke orang lain, atau audiens kita, misalnya murid kita. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, di pengenalan dan tata letak Google Site. Nah, sebelum kita memahami lebih dalam tentang Google Site itu, Bapak Ibu, kita dulu di sini harus tahu dulu sebenarnya website itu seperti apa. Nah, yang dikatakan website itu seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita ibaratkan website itu sebagai sebuah rumah. Rumah itu adalah website kita. Nah, ketika kita ingin membangun sebuah rumah, tentunya kita harus memiliki tanah, Bapak Ibu. Tanah inilah yang namanya hosting di dalam dunia website ini. Dan pastinya ketika kita memiliki rumah, ada alamatnya Bapak Ibu ya, untuk orang lain dapat menuju ke rumah kita tersebut, sama dengan website. Ada suatu alamatnya sehingga orang lain dapat mengunjungi website kita. Nah, itu dinamakan domain atau alamat. Nah, untuk menuju ke alamat tersebut, tentunya itu membutuhkan sebuah akses jalan. Nah, jalan di sini adalah internet. Jadi bisa diibaratkan seperti itu Bapak Ibu ya. Sebuah website itu bagikan rumah. Nah, rumah tersebut membutuhkan tanah. Tanahnya ini namanya hosting. Dan alamatnya namanya domain. Dan akses untuk menujunya atau jalannya itu kita menggunakan internet. Nah, di mana di Google Set ini, Bapak Ibu mungkin nggak asing ya dengan Google Set. Sebenarnya banyak sekali layanan-layanan di luar sana yang dapat kita manfaatkan untuk membuat website. Baik blog maupun website yang profesional. Seperti WordPress, Blogger. Nah, salah satunya adalah Google Set ini. Nah, Google Set ini merupakan salah satu fitur layanan dari Google. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun Google, Bapak Ibu sudah punya akses untuk membuat Google Set ini. Nah, di mana ketika kita membuat sebuah website, ketika di luar sana itu biasanya kita membutuhkan biaya Bapak Ibu. Seperti biaya tanahnya, membeli tanahnya, biaya membangun rumahnya, domainnya. Nah, itu kan semuanya butuh biaya Bapak Ibu ya dalam membangun sebuah rumah. Nah, di sini kita membangun sebuah website. Nah, di mana di Google Set ini Bapak Ibu, hostingnya, domainnya, dan websitenya itu diberikan secara gratis oleh Google. Ketika kita sudah punya akun Google, maka kita sudah memiliki website gratis, hosting gratis, dan domain gratis. Jadi kita nggak perlu menyewa dan membelinya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kenapa Google Set ini banyak digunakan oleh orang. Yang kedua Bapak Ibu, dalam membangun sebuah website di dalam Google Set ini, kita tinggal drag and drop saja. Tanpa paham pemrograman pun kita bisa membuat sebuah website yang tampilannya nggak kalah jauh Bapak Ibu ya dengan yang menggunakan pemrograman. Di mana nanti di Google Set itu diberikan banyak sekali menu-menu yang tinggal kita tarik-tarik saja. Kita mau naruh apa di halaman pertama, mau naruh gambar, mau naruh teks, mau naruh video, dan lain sebagainya. Tinggal kita tarik-tarik saja, tanpa perlu memahami pemrograman. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, karena Google Set ini merupakan sebuah layanan Google,
tentunya ini akan terintegrasi dengan layanan Google lainnya, seperti Google Drive, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah memiliki konten-konten yang saya sebutkan tadi, yang merupakan layanan Google, itu langsung terintegrasi dengan Google Sheet ini. Dan nanti tinggal kita masukkan saja ke dalam website Google Sheet kita. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengakses Google Sheet, namun saya yakin Bapak Ibu yang hadir saat ini, yang mengikuti kegiatan ini sudah pernah gitu ya. Nah, bagi yang belum pernah mengakses Google Sheet, itu ada 2 langkah atau 2 cara yang dapat kita lakukan untuk mengakses Google Sheet-nya. Yang pertama, Bapak Ibu, karena ini internet, Bapak Ibu online, kita menggunakan browser. Bapak Ibu boleh menggunakan browser apa saja, mau pakai Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa mengetikkan sites.google.com di address bar-nya. Maka nanti akan dialihkan ke halaman awal seperti ini. Ini adalah halaman dari Google Site, sites.google.com. Nah, di sini nanti akan muncul sites yang pernah kita buat sebelumnya, atau kalau belum pernah kita membuat sites, maka nanti adalah tampilan kosong. Itu langkah pertama Bapak Ibu ya untuk membuat website Google Site. Nah, yang kedua Bapak Ibu, karena Google Site ini merupakan sebuah layanan Google, maka itu bisa diakses dari rumahnya Google, yaitu di sini adalah Google Drive, agar site kita lebih rapi nantinya kita letakkan dalam folder-folder tertentu. Nah, agar rapi, nanti kita mencarinya lebih mudah. Dan ini nanti walaupun kita membuatnya dari Google Drive maupun dari Google Sheet, kedua-duanya terintegrasi. Kita buat dari langkah yang pertama tadi, dari sites.google.com, itu akan masuk juga di Google Drive. Bedanya masuk di Google Drive-nya di halaman depan, nggak masuk ke dalam folder tertentu. Nah, ketika kita mengaksesnya dari Google Drive, kita bisa membuat folder-folder tertentu agar rapi dan mudah dicari. Untuk membuatnya, nanti kita klik tombol New atau tombol tanda tambah, kita bisa mengaksesnya dari menu lainnya dan kita pilih Google Sites. Nah, jadi itu 2 cara Bapak Ibu ya untuk mengakses Google Sheet dari sites.google.com dan juga dari Google Drive kita. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah halaman awal dari Google Sheet. Nanti kita akan sama-sama mempraktekannya Bapak Ibu. Kita akan melihat review secara singkat terlebih dahulu, kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tampilan awal editor dari Google Sheet seperti ini Bapak Ibu ya, sangat sederhana sekali, sangat mudah dipahami. Di halaman kiri, di sini adalah halaman website kita, nantinya mau kita isi apa di websitenya. Untuk mengisinya, kita tinggal menggunakan menu yang ada di kanan Bapak Ibu. Kita bisa mengaturnya dari menu sisipkan, halaman maupun tema. Kita tinggal main drag and drop. Kita tinggal tarik-tarik saja dari bagian menu di kanan, kita tarik ke halaman websitenya ini. Maka nanti tinggal kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, mungkin bagi yang pertama kali, itu yang perlu kita atur adalah tema, Bapak Ibu ya. Karena nanti ke depannya, kalau kita sudah memiliki tema yang pas, itu nggak kita rubah-rubah lagi. Kalau nanti kita mengatur temanya di akhir, nanti akan banyak bagian-bagian yang berubah, Bapak Ibu ya, seperti fontnya, warnanya, struktur dari Google Sheet-nya itu akan berubah. Makanya tema ini kita usahakan kita buat di awal. Nah, tema ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan tema yang ada, yang sudah disediakan oleh Google Sheet. Atau kita bisa mengcustom temanya, kita bisa menyesuaikan tema sendiri. Atau membuat tema sendiri Bapak Ibu. Itu nanti bisa kita praktekkan nanti. Selanjutnya, Bapak Ibu, menu yang cukup penting di sini adalah menu halaman, Bapak Ibu. Nah, di mana halaman ini nanti kita bisa membuat beberapa halaman yang bisa kita isi dengan konten-konten tertentu. Nah, karena kita di sini fokusnya adalah website pembelajaran, nanti kita sesuaikan halaman-halamannya dengan konten-konten pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi, daftar hadir, dan lain sebagainya. Nah, di menu halaman ini, Bapak Ibu, ini ada beberapa pilihan, ada pilihan opsi yang nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah halaman baru. Nah,
Ketika kita membuat halaman baru, nanti maka akan tampilannya seperti tampilan ketika kita pertama membuat Google Sheet tadi, Bapak Ibu ya, seperti itu. Ada tampilan baru seperti itu. Nah, kalau link baru, Bapak Ibu, kita bisa menambahkan link dari luar ke dalam Google Sheet kita. Nanti halaman-halaman ini, Bapak Ibu, yang kita buat ini akan muncul menu navigasinya di atas website kita. Kalau kita buat halaman baru, ketika di navigasi itu diklik, maka akan muncul halaman Google Sheet kita di halaman yang lain. Kalau link baru ya sesuai dengan link yang kita masukkan. Linknya kemana? Yang selanjutnya itu adalah sematan halaman penuh. Nah, kita juga di sini bisa memasukkan konten dari sumber lain di luar Google Sheet yang merupakan kode semat. Misalnya Bapak Ibu memiliki soal di Google Formulir gitu ya. Itu kan ketika kita membagikan Google Formulir itu ada link yang bisa dibagikan langsung, ada link yang bisa disematkan. Nah, ketika itu kita sematkan ke dalam Google Sheet, di navigasi di atas kita diklik, maka itu Google Form-nya akan langsung muncul, bukan halaman seperti tampilan Google Sheet tadi. Lalu Bapak Ibu, di sini ada bagian menu baru. Bagian menu baru ini nanti akan kita praktekkan bedanya dengan halaman baru itu seperti apa. Nah, ketika di navigasi di atas nanti itu ada misalnya tujuan pembelajaran atau materi. Kalau kita memilih halaman baru, ketika kita mengklik navigasi tersebut, maka akan masuk ke halaman baru. Nah, kalau bagian menu baru ini, itu cuma namanya saja Bapak Ibu. Misalnya materi. Ketika itu diklik, maka kita nggak akan dialihkan ke halaman. Tapi ada nanti bagiannya lagi. Di bawah menu baru ini ada halaman-halamannya lagi yang di bawahnya. Jadi ketika kita klik, itu tidak akan dialihkan ke halaman baru. Namun akan memunculkan opsi lain di bawahnya. Itu nanti akan kita praktekkan secara langsung. Ini adalah bagian halaman. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, di Google Sheet ini ada beberapa pengaturan yang nanti ini harus kita kerjakan di awal, Bapak Ibu ya. Karena kalau ini nggak kita kerjakan di awal, nanti akan berubah-ubah terus. Karena ini merupakan penting dari ikon dari website kita. Yang pertama di sini ada navigasi. Navigasi ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita atau mempermudah orang lain yang mengakses website kita untuk mencari informasi di dalam website kita. Ini ada pilihannya, ada mode atas dan mode samping. Nah, navigasi ini letaknya di mana nanti enaknya? Bapak Ibu kalau mengakses sebuah website, kalau dari laptop mungkin enaknya navigasinya di atas Bapak Ibu ya nampak semua. Nah, kalau di HP, enaknya kan navigasinya biasanya munculnya di samping. Nah, itu nanti bisa diatur. Kalau di HP tetap munculnya di samping ya Bapak Ibu, walaupun kita memilih modenya mode atas. Namun kalau di tampilan laptop atau tablet, nanti munculnya di atas. Lalu ada warna, nanti ada transparan atau warna lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan logo maupun favicon. Nah, logo ini nanti akan muncul di pojok kiri atas dari halaman website kita. Kalau favicon ini di address bar. Ketika orang lain, misalnya orang lain mengetik blog saya misalnya, nanangsriyadi.online, maka di samping alamat tersebut, di samping domain tersebut akan muncul logo dari website saya. Nah, itu namanya favicon. Ini kita samakan boleh antara logo dan favicon-nya. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang hal-hal penting dalam pengaturan tata letak di dalam Google Sheet ini, salah satunya adalah header dan footer. Header merupakan di bagian atas dari website kita, Bapak Ibu ya. Kalau footer adalah yang di bagian bawahnya. Ini kita bisa mengatur, Bapak Ibu, sama semua setiap halaman atau berbeda-beda setiap halaman, tergantung kebutuhan. Kalau kita melihat beberapa website, itu ada yang sama semuanya, Bapak Ibu ya. Antara header yang satu, halaman satu dengan halaman-halaman yang lainnya itu semuanya sama. Namun di beberapa website yang lain juga, itu ada yang headernya berbeda-beda, mengikuti halaman yang sedang dibuka. Temanya apa atau topiknya apa, itu bisa kita sesuaikan sendiri. Itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, untuk merubah header dan footer ini, kita bisa menggunakan foto yang sudah disediakan oleh Google Sheet atau kita memiliki header sendiri agar terlihat lebih profesional lagi. Kalau yang di Google Sheet kan gambar-gambarnya standar ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang gambar kita sendiri itu kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Tema dari website kita ini apa seperti itu.
Nah, baik Bapak Ibu, pada pertemuan yang pertama itu nanti kita akan mengakses, lalu kita akan mengatur tata letak, menambah halaman, tema, mengatur header footer, dan pengaturan logo dan favicon-nya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempraktekannya. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu siap untuk mempraktekkan tata letak dari Google Sheet hari ini? Silakan memberikan responnya melalui kolom chat. Oke, ada Ibu Dini siap, ada Ibu Subaidah siap, dan Bapak Ibu lainnya ya, ada Ibu Fatmawati, insya Allah siap. Baik, bagi Bapak Ibu silakan kita siapkan perangkat kita masing-masing. Saya di sini rekomendasinya pakai laptop atau PC Bapak Ibu ya, karena kalau di tampilan handphone itu tampilannya beda, dan Google Sheet ini kalau di tampilan handphone nggak bisa terakses kecuali harus kita rubah dulu tampilannya menjadi tampilan desktop atau web view. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah banyak yang siap. Sekarang kita akan mempraktekkan Google Sheet-nya secara langsung. Oke, Bapak Ibu yang sudah membuka laptopnya, silakan buka browsernya masing-masing. Kalau di sini saya akan membuka Google Chrome saja. Bapak Ibu boleh menggunakan browser apapun. Oke, saya akan share screen kembali. Apa sudah muncul, Mbak Sakila? Sudah, Pak. Sudah muncul. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita sama-sama untuk mengakses Google Sheet terlebih dahulu ya. Bapak Ibu bisa mengunjungi sheets.google.com dari address bar. Ini saya akan kopikan juga linknya di chat Zoom. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya akan berganti akun terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu. Saat ini saya sedang di halaman dari Google Sheet saya. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan akun Google apa saja ya. Kalau di sini saya menggunakan akun Google pribadi. Kalau Bapak Ibu yang sebagai guru, yang dari Kemdikbud maupun Kemenak itu kan ada akun Google Workspace for Education-nya. Boleh juga pakai itu. Akun belajarnya boleh juga gitu ya. Namun nantinya ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Kalau di akun belajar nanti ada sedikit batasan. Namun itu nggak begitu berpengaruh karena kita di sini belajarnya menggunakan domain yang gratis saja. Kalau di akun biasa kita bisa melakukan custom domain. Kalau akun belajar itu kita tidak bisa melakukan custom domain. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu website yang pernah saya buat dari Google Site. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Ini merupakan portofolio guru penggerak. Nah, jadi ini full Bapak Ibu ya, dibuat menggunakan Google Site Bapak Ibu. Nah, tampilan-tampilannya ini adalah navigasi-navigasinya, ini semuanya dibuat menggunakan Google Site. Ini juga beberapa contoh yang lain yang pernah saya buat. Kalau yang di tampilan akun belajar saya tadi itu lebih banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah berada seperti tampilan saya, sudah mengakses Google Sheet-nya? Silakan Bapak Ibu memberikan responnya sebelum kita lanjut dalam pengaturan tata letak. Pastikan Bapak Ibu sudah mengakses. Oke, sudah. Bapak Ibu boleh dari sheets.google langsung atau dari Google Drive Bapak Ibu ya. Oke, jadi sambil ada yang belum, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain mengakses sheets ini, saya juga akan memberikan contoh mengakses Google Sheet dari Google Drive kita. Oke, seperti biasa kita akses drive.google.com. Lalu saya akan buat folder baru.
Misalnya site inspiratif. Nah, jadi kalau di Google Drive, kita bisa membuat folder-folder tertentu, Bapak Ibu ya. Kita bisa klik tanda tambah, klik lainnya, dan kita pilih Google Sites. Bedanya Bapak Ibu, kalau kita mengaksesnya dari sites.google.com, itu dia akan tetap ke Google Drive. Namun di halaman depan, nggak masuk ke dalam folder. Kalau di Drive, itu kita bisa mengaksesnya ke dalam folder. Jadi tadi saya sudah buat folder dulu, agar nanti mudah dicari. Dan nanti ketika mengaksesnya dari Google Drive, kita akan langsung dialihkan ke halaman editor seperti ini, Bapak Ibu ya. Oke. Kalau saya lebih suka dari yang sites.google.com, karena semua website-website yang sudah pernah kita buat akan muncul langsung di sini. Oke. Kalau dari sini, Bapak Ibu, untuk membuat barunya, di pojok kanan bawah itu ada tanda tambah ya, Bapak Ibu, buat situs baru. Nah, itu. Atau di sini ada menu pilih template, boleh juga kalau kita mau dari template. Nah, di sini ada beberapa template yang sudah disediakan sebagai contoh-contoh ya, Bapak Ibu. Misalnya portofolio, acara, project, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Boleh. Atau kita buat dari kosong saja, karena kita mau mengatur tata letak. Oke, Bapak Ibu ya, kita buat situs baru. Oke, Bapak Ibu, saya tanya kembali, apakah sudah berada seperti tampilan di layar Zoom Bapak Ibu? Sudah mengakses halaman editor dari Google Site-nya? Oke, sudah. Oke, sudah banyak yang sudah bisa mengakses. Oke, sepertinya tidak begitu kendala, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Langkah pertama, kita sama-sama memulainya dari awal adalah memberikan judul Bapak Ibu. Karena judul ini penting ketika kita nanti ingin mengedit kembali. Kita tahu tadi kita judulnya apa gitu ya dari file Google Sheet kita. Ketika kita tidak memberikan judul, maka nanti akan ada nama secara defaultnya adalah situs tanpa judul. Kalau kita beberapa kali buat namanya situs tanpa judul semua, bingung nih Bapak Ibu, perlu kita buka satu-satu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, karena kita di sini adalah fokusnya website pembelajaran, jadinya di sini karena saya kebetulan mengajar matematika, saya akan beri nama matematikaku misalnya. Oke, Bapak Ibu boleh memberi nama websitenya seperti apa Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau sesuai dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika kita sudah memberi judul, maka di tampilan ini Bapak Ibu, di bagian header-nya ini akan muncul juga ya, matematikakunya. Oke. Itu langkah pertama yang sudah kita lakukan. Langkah kedua, saya akan mencoba memberikan logo Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dulu ke pengaturan Bapak Ibu. Nah, di bagian kanan atas ini, di sebelah logo Google kita, publikasi, dan di sini ada setelan. Nah, ini setelan ini kita atur dari awal Bapak Ibu, agar lebih enak. Oke. Nah, di setelan ini ada beberapa opsi dari navigasi, brand image, alat pelihat, domain khusus, analisis, dan banner pengumuman. Nah, ini bisa kita pilih navigasinya mau di atas atau di samping. Kalau di handphone mengaksesnya tetap di samping semua Bapak Ibu ya, walaupun kita di sini memilihnya di atas. Ini nanti tampilannya lebih ke tampilan yang desktop atau tampilan tablet. Dan warnanya bisa kita pilih transparan, putih, atau hitam. Nah, kalau putih seperti ini Bapak Ibu. Di atas header-nya maka akan putih. Kalau hitam, di atas header-nya akan hitam. Kalau transparan berarti transparan. Mengikuti header-nya akan nampak seperti ini. Bapak Ibu boleh mengatur navigasinya mau di atas atau di samping. Navigasi ini nanti akan terkoneksi dengan halaman Bapak Ibu ya. Halaman-halaman yang kita buat kan nanti akan muncul di navigasi atas ini. Nah, itu nanti letaknya atau pengaturan navigasinya di bagian ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita di sini bisa memasukkan logo. Nah, logo di sini kita upload ya Bapak Ibu ya. Kalau pilih, ini kita pilih dari Google Drive kita, atau dari link, atau dari Google Gambar, atau dari Google Foto.
Lebih enak kita ngupload sendiri ya Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah memiliki sebuah logo. Bapak Ibu boleh nih untuk belajar mengupload apa saja. Atau untuk belajar saya coba share Bapak Ibu ya. Logo headernya ke grup WA. Oke, sebentar saya kirimkan terlebih dahulu. Ini hanya untuk praktek saja Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu kalau mempunyai logo sendiri, bisa ya Bapak Ibu langsung pakai logonya sendiri saja. Oh, sepertinya saya kirimkan ke admin dulu ya Bapak Ibu, karena masih dikunci grupnya. Nah, jadi Bapak Ibu sementara menggunakan logo Bapak Ibu sendiri, logo yang saya kirimkan sudah saya teruskan ke admin, nanti akan dikirim ke grup. Oke. Bapak Ibu, untuk mengupload logo, kita pilih upload ini ya, Bapak Ibu, dan kita pilih logo yang sudah kita miliki. Misalnya saya sudah memiliki logo ini. Nah, tinggal kita pilih saja Bapak Ibu. Maka akan muncul langsung seperti ini. Untuk logo sebisa mungkin itu yang kotak Bapak Ibu ya, persegi. Untuk pixel sepertinya nggak masalah, nanti akan otomatis dikompresi oleh Google Set-nya. Selanjutnya, kita akan memasukkan favicon. Nah, favicon ini saya gunakan juga sama kayak logo. Kalau logo masuknya di sini ya Bapak Ibu, di bagian kiri dari website kita. Maka akan muncul logo yang kita upload tadi seperti ini, di samping nama website kita. Kalau favicon itu akan muncul di atas ini Bapak Ibu, di bagian address bar ini. Nah, misalnya kalau blog saya, nih, ketika saya mengakses nanangstriadi.online, maka akan ada seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini namanya adalah favicon. Kalau logo itu adalah di dalam website kita. Nah, itu tadi cara memasukkan logo dan favicon-nya. Sepertinya di grup sudah dikirim ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh menggunakan itu atau boleh menggunakan punya masing-masing. Baik Bapak Ibu, apakah sudah berhasil untuk mengatur navigasi dan memasukkan logo Bapak Ibu? Boleh memberikan komentarnya di kolom chat Zoom. Oke, sudah. Nah, di sini ada setelan-setelan lain ya Bapak Ibu, seperti pelihat, ini opsional saja Bapak Ibu. Custom domain, ini kita gunakan domain yang dari Google Set saja. Analisis, ini kita lewati saja. Dan banner pengumuman. Banner pengumuman ini akan muncul ya Bapak Ibu ketika kita mengaktifkan pengumuman ini, maka pengumuman yang kita tulis akan muncul di setiap halaman dari website kita. Misalnya kita memiliki informasi penting, misalnya kita jadikan sebagai website pembelajaran Bapak Ibu. Kita bisa memberikan informasi-informasi penting. Ini saya berikan saja contoh pengumuman. Nah, ini ada pilihannya tampilan di beranda atau di semua halaman. Ini bisa kita atur Bapak Ibu. Nah, nanti akan munculnya di bagian atas ini Bapak Ibu. Pengumumannya, misalnya informasi pentingnya kita harus menyelesaikan tugas ini misalnya. Harus menyelesaikan atau mempelajari materi ini, itu bisa kita berikan pengumumannya. Pengumuman akan muncul di atas website kita. Dan tampilannya bisa kita atur di setiap halaman atau hanya di beranda saja di halaman depan. Nah, di sini juga ada tombolnya Bapak Ibu ya. Tombolnya misalkan masuk ke halaman yang mana gitu. Misalnya, klik di sini. Misalnya kerjakan soal pada materi X misalnya. Nah, tautannya ini Bapak Ibu, karena ini kita belum memiliki halaman, maka nggak muncul Bapak Ibu ya. Nanti ini akan kita ulangi lagi langkah ini ketika kita sudah memiliki halaman-halaman. Nah, jadi cara kerja dari banner pengumuman seperti itu. Untuk menonaktifkannya, tinggal kita hilangkan saja yang aktif ini Bapak Ibu ya, checklistnya di banner pengumuman ini. Oke, ini saya nonaktifkan saja. Nanti akan kita ulangi ketika kita sudah memiliki halaman baru.
Oke, sepertinya sudah ya Bapak Ibu, sudah berhasil mengatur navigasi dan juga sudah berhasil masukkan logo dan juga five icon-nya. Sekarang kita akan mengatur header dan footer Bapak Ibu. Di bagian header di sini ada beberapa jenis Bapak Ibu. Ketika kita klik jenis header, maka ada sampul. Nah, kalau sampul ini tampilannya sangat besar seperti ini Bapak Ibu. Kalau spanduk besar seperti ini, lebih mengecil, spanduk, nah lebih kecil lagi, atau hanya judul. Ini sesuai dengan selera kita yang mana Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat mengakses beberapa website itu, ada yang memiliki header yang besar, ada yang sedang, bahkan ada yang nggak pakai header gitu. Langsung ke inti dari halaman websitenya. Untuk lebih kemudahan orang dalam membaca. Ini opsional saja Bapak Ibu. Kalau saya sih menggunakan yang kecil saja Bapak Ibu, yang spanduk. Ini kan nggak begitu penuh ya, kalau kita pilih yang sampul sangat besar sekali. Saya menggunakan yang spanduk. Bapak Ibu opsional pakai yang mana. Selanjutnya Bapak Ibu, bagian header ini temanya bisa kita ganti. Untuk menggantinya di sini kita bisa klik tanda panah kecil pada bagian foto ini. Di sini kita bisa pilih dan juga bisa upload Bapak Ibu. Kita akan contohkan dulu yang pilih. Ketika kita klik pilih, maka ini ada galeri dari yang disediakan Google Sites-nya. Sebenarnya gambar-gambarnya sederhana-sederhana dan sudah bagus-bagus ya Bapak Ibu. Misalnya ini Bapak Ibu. Ketika kita pilih, maka akan berganti seperti ini. Lalu di sini ada pengaturan blur atau tidak Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau kita blur, kita klik saja. Kalau mau kita hilangkan blurnya, kita hilangkan. Oke. Kalau kita memiliki desain sendiri, nah yang sudah di-share ke dalam grup WA tadi, itu sudah saya share juga Bapak Ibu, boleh digunakan untuk praktek. Itu kita akan coba upload banner. Oke. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Karena saya di sini banner itu sudah saya masukkan judulnya sekalian Bapak Ibu ya, maka judul ini akan saya hapus. Kalau bannernya Bapak Ibu itu polosan, teks yang tadi nggak perlu dihapus ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya tekniknya seperti itu. Jadi judulnya itu saya masukkan sekalian ke dalam desain bannernya. Dan ini saya hapus blurnya agar jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita cek kembali di jenis headernya seperti apa. Nah, apakah seperti ini, spanduk atau judul. Bapak Ibu ketika menggunakan header ini, tampilannya akan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Mungkin tampilan yang Bapak Ibu nampak saat ini layar Zoom dengan tampilan Bapak Ibu yang di laptop agak berbeda besar kecilnya. Karena ini menyesuaikan dari halaman atau resolusi layar kita. Nah, ini tadi cara mengatur header Bapak Ibu. Selanjutnya untuk footer itu ada di bagian bawah Bapak Ibu. Ini, tambahkan footer. Ini bisa kita klik tambah footer. Maka akan ada tampilan di bawah seperti ini. Untuk mengganti temanya, Bapak Ibu, di bagian kiri itu ada warna bagian. Nah, kita bisa mengaturnya dari gaya ini, yang berwarna ini, atau dari foto. Fotonya sama opsinya, bisa pilih, bisa upload. Saya akan mempraktikkan yang upload. Saya juga tadi sudah mempersiapkannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah ada header, sudah ada footernya. Kalau footer ini untuk setiap halaman sama Bapak Ibu. Kalau header itu bisa dimodifikasi setiap halaman. Kalau footer itu sama semuanya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat desain sendiri atau menggunakan yang ada saja di Google Sites-nya. Nah, ini tadi adalah pengaturan header dan footer. Sekarang kita akan masuk ke bagian halaman Bapak Ibu. Oke, sebelum ke halaman kita akan mengatur tema ya Bapak Ibu. Tema di sini nanti adalah dari warna sets kita, dari gaya fontnya, itu kita sesuaikan. Bapak Ibu mau menggunakan tema yang mana? Mau yang sederhana, Aristoteles, atau yang lainnya yang sudah disediakan oleh Google Sites. Atau Bapak Ibu ketika ingin membuat tema yang custom, selain dari yang disediakan, kita bisa klik tanda tambah Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa buat tema, nanti nambahkan logo, nambahkan banner sendiri, itu boleh. Itu opsional ya Bapak Ibu.
Misalnya 1. Nah, warna presetnya bisa kita pilih Bapak Ibu. Kira-kira warna-warna yang ada di dalam desain Google Set kita nanti mana? Ini warna-warnanya yang sudah bagus ya Bapak Ibu, yang sudah senada, yang sudah masuk warnanya. Nah, dan fontnya juga bisa kita pilih. Karena bagusnya dalam sebuah website itu, fontnya kalau bisa itu sama semua Bapak Ibu. Jangan berbeda-beda. Mungkin kalau yang judul atas dengan isi bolehlah berbeda. Namun kalau isi di halaman 1 dengan halaman yang lainnya, itu diusahakan yang sama Bapak Ibu. Boleh kita membuat tema sendiri. Atau kita gunakan tema saja yang ada di tampilan Google Set ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu halaman, Bapak Ibu. Di menu halaman ini yang sudah muncul ketika kita membuat situs baru dari Google Set tadi, ini akan muncul secara default sebagai halaman muka atau halaman beranda. Ini bisa kita rubah namanya, Bapak Ibu ya. Klik 2 kali saja. Misalnya mau pakai kata beranda, nah, boleh, atau halaman depan atau yang lainnya. Itu bisa Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menambahkan halaman baru, kita klik tanda tambah. Nah, ketika kita mengklik tanda tambah ini, maka akan ada beberapa opsi Bapak Ibu ya. Akan ada beberapa opsi yang muncul. Yaitu yang pertama adalah halaman baru, yang kedua adalah link baru, yang ketiga adalah sematan halaman penuh, dan yang atas adalah bagian menu baru. Namun yang terpenting di sini adalah 2 ini Bapak Ibu ya, halaman baru sama bagian menu baru. Kalau link baru sama sematan halaman penuh ini kan mengambil dari luar. Oke, kita akan mencontohkan dulu di halaman baru. Halaman baru tadi ada beranda, terus sekarang di halaman yang kedua kita memasukkan apa Bapak Ibu? Misalnya tujuan pembelajaran. Bapak Ibu mengatur website ini, materi yang dimasukkan ke dalam website ini, membuatnya per kelas untuk 2 semester atau per semester atau per materi, itu menyesuaikan Bapak Ibu ya. Kalau per materi ya nanti kita bisa memasukkan tujuan pembelajaran materi itu saja. Kalau untuk 1 tahun, untuk semua kelas atau bahkan semua tingkat, itu bisa kita masukkan semuanya. Oke, setelah klik halaman baru, kita masukkan judulnya. Ini kita lewati saja jalur customnya, maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang di bagian atas ini sudah ada muncul menu navigasi. Nah, menu navigasi tadi kan terintegrasi dengan halaman. Maka seperti ini. Ada beranda, ada tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita klik tujuan pembelajaran, maka seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan tadi kalau background saya kan yang headernya sudah ada nama matematikakunya ya Bapak Ibu. Jadinya ini saya hapus saja. Nah, saya akan menambahkan tujuan pembelajarannya menggunakan menu sisipan. Saya akan tambahkan kotak teks di bawah sini yang tulisannya adalah tujuan pembelajaran. Ini bisa kita atur sebagai judul misalnya, karena besar. Ratanya adalah rata tengah seperti ini. Dan ini Bapak Ibu bisa kita atur kembali background-nya, yaitu dari sini Bapak Ibu. Di bagian tema, ketika kita mengklik bagian teks ini, dari kotak teks ini, di bagian warna bagian ini, kita bisa mengupload. Oke, saya tadi juga sudah mempersiapkan bannernya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi saya skenario-nya membuatnya seperti ini. Di bagian atas ini cukup banner yang isinya adalah sama semuanya, semua halamannya. Dan judul dari setiap halamannya saya buatnya di bawah sini. Bapak Ibu boleh kayak tadi membuat judulnya di atas sini juga nggak masalah. Sesuai dengan selera ya Bapak Ibu. Kalau saya seperti ini. Yang atas adalah header kosong yang di dalamnya sudah ada desain saya sendiri dan nama dari websitenya, judul-judul dari setiap halamannya saya letakkan di kotak teks di bawahnya. Oke. Itu tadi Bapak Ibu ya, membuat halaman. Nah, untuk mengisi teksnya, mengisi apa, itu nanti akan kita bahas di yang pertemuan yang kedua. Oke, selanjutnya kita masih di menu halaman, Bapak Ibu. Kita akan mempraktekkan untuk membuat menu bagian baru.
menu bagian baru ini Bapak Ibu, ketika kita klik, tampilannya sama Bapak Ibu ya. Kita diminta untuk memberikan nama. Misalnya skenarionya dari website saya akan mengajar matematika kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi saya ketikkan judulnya materi saja Bapak Ibu. Selesai. Nah Bapak Ibu, bedanya antara halaman baru dengan menu bagian baru yaitu pada navigasi ini. Ketika kita klik beranda, maka kita alihkan di halaman beranda. Ketika di tujuan pembelajaran, maka akan beralih ke halaman tujuan pembelajaran. Nah, materi ini nggak bisa diklik Bapak Ibu yang materi. Karena ini cuma sebagai judul saja di sini. Sebagai bagian menu baru. Nah, inilah nantinya yang akan kita isi. Ketika kita mengklik materi, apa isinya? Sebenarnya di bagian tujuan pembelajaran ini juga bisa ya Bapak Ibu ya. Di bagian tujuan pembelajaran ini ketika kita klik menu titik 3 ini ada beberapa menu. Jadikan beranda, kita duplikat, ada properti, atau menambahkan halaman baru di halaman tersebut. Oke, kita tambahkan. Misalnya kelas 7. Selesai. Kita tambahkan lagi subhalamannya, kelas 8. Selesai. Tambahkan lagi subhalamannya kelas 9. Nah, sekarang di bagian materi ini, kalau ini tadi halaman, ini bagian menu baru, saya akan menambahkan juga materi untuk kelas 7. Tambahkan subhalaman juga, Bapak Ibu. Kelas 7. Selesai. Tambahkan halaman baru. Kelas 8. Selesai. Atau sebenarnya kalau enaknya ini di bagian sini, oke ya, oh pas-pas Bapak Ibu ya, halaman juga. Oke, saya tambah satu lagi, tambahkan subhalaman kelas 9. Selesai. Nah, ketika kita mengakses navigasi kita nantinya Bapak Ibu, bedanya antara halaman sama menu bagian baru, ketika kita klik tujuan pembelajaran, ini kan tadi halaman Bapak Ibu ya, di dalamnya ada subhalaman. Ketika kita klik ini, kita akan dialihkan ke halaman tujuan pembelajaran. Nah, beda dengan yang materi tadi, yang atas ini nggak bisa diklik, tapi langsung masuk ke subhalamannya. Nah, itu bedanya antara halaman baru sama menu bagian baru. Ini opsional Bapak Ibu, enaknya gimana? Ya kalau ini kita memilihnya halaman, bagian ini harus kita isi ya Bapak Ibu ya. Nah, bagusnya kan gini tujuan pembelajaran, kalau kita sudah membaginya ke dalam beberapa subhalaman ini nggak perlu ya Bapak Ibu ya menjadi halaman seperti ini. Enak kita memilihnya menu bagian baru saja. Kita bisa menambahkan halaman-halaman yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di selanjutnya, tujuan pembelajaran, materi, misalnya saya akan menambahkan buku nilai. Oke, seperti ini. Nanti, jadi ketika murid kita mengakses website kita, mereka juga bisa memantau nilainya. Nanti bisa dimasukkan dari spreadsheet atau dari Google Sheet-nya dalam ini. Bapak Ibu boleh menambahkan dengan menu-menu yang lainnya. Misalnya menambahkan tentang profil Bapak Ibu, boleh juga. Misalnya profil gitu saja. Profil. Nah, boleh Bapak Ibu ya. Ini bisa kita geser-geser ya Bapak Ibu ya. Menggesernya dari bagian halaman ini. Misalnya profilnya mau ditaruh di yang kedua setelah beranda, boleh. Beranda, profil, bertujuan pembelajaran. Atau mau diletakkan di paling belakang, tinggal kita tarik saja. Oke, selanjutnya di bagian subhalaman ini, Bapak Ibu, kita masih bisa menambahkan subhalaman lagi di dalamnya. Misalnya di materi kelas 9, ini mau saya tambahkan materinya tentang bilangan berpangkat. Seperti ini. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini akan kita buat dalam setiap tujuan pembelajaran atau setiap babnya. Misalnya bangun ruang. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu.
Dari beranda ada halaman-halaman yang lainnya. Di halaman tersebut ada subhalaman, di dalam subhalaman ada subhalaman lagi. Nah, itu bisa kita masukkan Bapak Ibu ya sampai beberapa kali. Saya nggak tahu ini batasannya sampai berapa. Saya belum pernah mengeksplor sampai banyak. Silakan Bapak Ibu dicoba, sepertinya sih bisa sampai banyak Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi beberapa yang sudah kita praktekkan. Mungkin ada yang tertinggal, boleh memberikan komentar di bagian mana yang tertinggal. Nanti akan saya ulangi secara singkat sambil kita melanjutkan materi kita di hari ini. Nah, untuk melihatnya ya Bapak Ibu, untuk melihat dari tampilan website kita ini sudah pas atau belum, itu kita bisa melakukan preview Bapak Ibu. Melakukan previewnya yaitu dari bagian ini, pratinjau. Nah, kita klik pratinjau, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan preview dari website kita. Oke, jadi seperti ini. Ini masih kosong ya Bapak Ibu karena belum kita isi. Ini adalah tampilan layar besar yang diakses lewat laptop maupun lewat komputer. Kalau tampilan akses lewat tablet, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Navigasinya ke samping ya Bapak Ibu untuk tablet dan HP. Nah, jadi navigasinya munculnya di samping. Kalau tampilan handphone, nah seperti ini navigasinya lebih kecil lagi di sini. Bagian beranda. Nih, kita lihat tampilannya seperti ini navigasinya. Jadi kita bisa menyesuaikan. Sudah pas belum desain yang kita buat, tata letak yang kita buat di dalam Google Sheet kita mulai menu preview. Untuk keluar dari preview atau pratinjaunya tinggal kita klik tombol X-nya saja. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu lanjutan ya. Di menu lainnya ini ada menu history versi dan lain sebagainya. Ketika kita mengedit tiba-tiba ada kesalahan ya Bapak Ibu, jangan khawatir Bapak Ibu. Misalnya sudah kita tutup, kita nggak bisa melakukan undo sama redo lagi. Berarti kan kita bisa melihatnya untuk mengedit ke halaman tertentu yang bagus tadi sebelum ada kesalahan itu melalui history versi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya jam berapa kemarin? Ini kan baru kita akses hari ini ya Bapak Ibu, jam 19.27 tadi. Oh, itu yang sudah pas sebelum kita edit yang ada kesalahan. Itu bisa di-restore Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu ada menu bagian kepada orang lain. Nah, sama Bapak Ibu ya dengan akses-akses layanan-layanan Google itu ada namanya kolaborasi. Jadi kita bisa mengerjakan satu proyek ini Bapak Ibu secara bersama-sama Bapak Ibu. Nah, di sini ada akses ya Bapak Ibu di bagian draft. Ini siapa saja yang memiliki link itu sebagai apa gitu ya. Ini bisa kita edit Bapak Ibu sebagai editor gitu ya. Jadi nanti orang yang kita bagikan link kita, link yang di atas ini, mereka akan bisa mengedit. Jadi kita bisa secara bersama-sama membangun website ini. Oke, saya akan contohkan Bapak Ibu. Saya ulangi di bagian kepada orang lain, di bagian draft, siapa saja di internet ini dapat mengedit. Oke, saya klik selesai. Ini misalnya gini, Bapak Ibu kan punya komunitas ya, misalnya di MGMP. Nah, di MGMP tersebut Bapak Ibu ingin membuat website secara bersama-sama. Bapak Ibu boleh bagi-bagi materi kelas 7 siapa, kelas 8 siapa, kelas 9 siapa, atau lebih rinci lagi setiap babnya kita buat websitenya secara bersama-sama. Kita buat satu project saja kita bagikan Bapak Ibu. Nah, tadi kan sudah saya atur ya Bapak Ibu, draftnya siapa saja memiliki link dapat mengedit. Oke, link ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Oke, sepertinya ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu kita akan ulas lagi ya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mengklik link yang saya bagikan di chat Zoom. Apakah Bapak Ibu masuk ke halaman seperti yang tampil di layar Zoom dan Bapak Ibu bisa mengedit. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Animos. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu yang sudah masuk. Nah, Bapak Ibu coba buat halaman baru Bapak Ibu. Terserah, halaman baru pakai nama masing-masing Bapak Ibu lah. Klik tambah halaman baru. Nanti biar masuk ke dalam navigasi ini.
Oke. Adakah yang sudah menambahkan? Oh, ini ya sudah ada materi 10. Oke, berarti seperti itu Bapak Ibu cara kerjanya ya. Jadi satu orang membuatkan sebuah template-nya secara umum, membuat rangkaian atau rangka dari websitenya, tinggal kita bagikan ke orang lain, nanti bagi-bagi tugas. Kamu buat materi kelas 7, semester 1, ada yang semester 2, kelas 8, bagi per bab. Nah, jadi kita di komunitas kita bisa membuat website secara bersama-sama dari sebuah project ya Bapak Ibu. Nah, ini tersimpannya di drive si pembuat. Kalau di drive Bapak Ibu nanti bisa mengeceknya yang dibagikan kepada saya. Nah, maka di menu dibagikan kepada saya, Bapak Ibu cari saja matematika. Nanti Bapak Ibu mengeditnya dari situ. Kalau linknya udah nggak ada misalnya gitu ya, Bapak Ibu masih bisa mengakses dari drive. Nah, ini nampak semua Bapak Ibu ya. Yang sudah masuk di sini ada 13 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 20 orang sekarang yang sedang mengakses. Nah, jadinya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ada asesmen, ada matematika mudah, materi, dan materi 1 ganjil. Jadi kita bisa saling berbagi tugas. Nah, ini salah satu enaknya kita menggunakan Google Sheet ini. Kita bisa mengerjakan sebuah proyek secara bersama-sama. Atau di sekolah juga boleh. Beberapa guru mata pelajaran yang sama atau bahkan yang berbeda juga bisa membuat satu website secara bersama-sama. Ini enaknya kalau saya di komunitas matematik, saya di MGMP Matematika seperti itu. Bisa saya terapkan seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi ya yang sudah kita bahas di hari yang pertama ini, yaitu dari cara mengakses Google Sheet. Ini saya akan mereview secara singkat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau masih mengeksplor link edit tadi, silakan. Jadi di awal tadi kita sudah sama-sama membahas tentang apa itu Google Sheet gitu ya. Apa itu website, bagian-bagiannya di Google Sheet itu seperti apa. Nah, itu sudah kita bahas keunggulannya apa, dan juga tadi kita sudah mempelajari cara mengaksesnya. Nah, cara mengakses Google Sheet tadi ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama dari sheets.google.com dan yang kedua kita bisa mengaksesnya dari Google Drive kita. Yang selanjutnya di dalam Sheets tadi kita bisa memilih dari template yang ada maupun kita membuatnya dari format kosong Bapak Ibu. Dan di halaman editor kita tadi sudah mengeksplor beberapa menu seperti tema, membuat tema sendiri atau menggunakan tema yang sudah ada, dan juga kita tadi sudah membahas halaman ya Bapak Ibu, mana yang namanya halaman, mana yang namanya menu bagian baru, dan juga di dalamnya kita juga tadi sudah mengakses cara mengupload logo, cara mengupload web icon, lalu cara mengganti header, cara mengganti footer, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas di halaman pertama ini, yaitu pengenalan Google Sheet dan pengaturan tata letak dari Google Sheet-nya. Nah, nanti di hari yang kedua, Bapak Ibu, kita akan fokus dalam mengisinya. Kita isi dengan teks, kita isi dengan video, kita isi dengan presentasi, kita isi dengan data dari spreadsheet, kita isi dengan soal-soal dari Google Formulir, itu nanti kita akan praktekkan di hari yang kedua. Dan di hari yang ketiga nanti kita akan fokus pengembangan dari Google Sheet ini yang biasanya diaksesnya lewat browser, ini akan diakses melalui sebuah aplikasi yang terinstall di Android. Itu kan akan jadi lebih keren Bapak Ibu ya dalam bentuk aplikasi. Nah, untuk sementara paparan materi saya sampai di sini dulu Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Namun sebelumnya saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Sakila. Silakan Mbak Sakila. Baik, terima kasih Bapak Nanang atas penjelasan materi pada malam hari ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Baik, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang
terlambat atau belum bergabung pada malam hari ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kegiatan ini kami rekam Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa menyimak kembali, nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Baiklah, kami langsung saja sesi pertanyaan. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur raise hand pada Zoom meeting ini, atau Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat jika Bapak Ibu terkendala sinyal. Silahkan Bapak Ibu. Ini ada Bapak Nurholis, Pak, yang raise hand. Silahkan Bapak Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Suara bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak? Iya. Silakan Pak. Ini ada pertanyaan. Saya tadi buka melalui Google Chrome, ya, melalui browser. Terus saya ketik site google.com. Ya, Pak. Munculnya mercucuar, situs tidak ditemukan. Nah, itu apa kesalahan di browsernya? Nah, yang kedua, tolong diulangi Pak, cara masuk mengakses melalui Google Drive, karena saya tadi melalui Google Drive, jadi agak ketinggalan. Kemudian ini saran, penyampaiannya itu kayaknya terlalu cepat ya. Cuman nggak apa-apa, nanti kata Ibu Maulida tadi kan nanti ada rekaman. Nah, intinya yang kok muncul mercucuar itu, jadi nggak bisa saya buka melalui apa itu browser, ketik site Google, itu permasalahannya. Terima kasih. Oke. Baik Pak Nurkolis, mungkin saya langsung share screen. Terima kasih Pak sarannya, kalau saya terlalu cepat. Bapak Ibu tadi mungkin di awal harusnya bisa juga memberikan catatan di Zoom gitu ya, biar agar saya ulang atau gimana. Terima kasih atas masukannya. Oke, saya akan share screen ke dalam browser saya. Oke, mungkin Pak Nurkolis tadi ketika mengetikkan mungkin ada yang kurang 1-2 kata ya Bapak Ibu. Oh, dari address bar saja ya. sites.google.com. Jadi sites ada TS-nya Bapak Ibu ya. Sites, iya. Mungkin ada yang kurang. Ya, kalau kurang S. Iya, kurang S, Pak. Kalau kurang S kayak gini ya Pak ya. Iya, Muncul. mercucuar. Nah, ya. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada S-nya Pak. Nah, ini yang pertama, kita mengaksesnya dari browser secara langsung dari web address dari sites.google.com. Yang kedua dari Drive ya tadi Pak ya? Iya, dari. Kalau dari Drive, kita bisa buat folder baru. Tadi saya sudah buat folder baru. Nah, misalnya dalam folder baru biar lebih rapi. Nah, untuk membuat sets dari Google Drive, itu kita klik tanda tambah Pak. Lalu dari menu lainnya, dan kita pilih Google Sets ini Pak. Nah, oke. Ketika kita pilih ini, maka tampilannya langsung ke tampilan editor Pak. Kalau dari Sets Google kan akan muncul website-website yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, itu bedanya Pak. Tapi intinya sama saja. Kalau dari Sets ini kita klik tanda tambah dulu. Tampilannya sama-sama sih Pak, nggak ada bedanya ya. Baik dari sets.google.com maupun dari Google Drive. Sebenarnya ada satu langkah lagi Pak untuk mengakses Sets-nya. Ketika kita sudah membuka Google Chrome, kita sudah login dengan akun Google. Nah, di sini kan ada namanya Google Apps. Nah, di sini ada Sets. Nah, ini bisa juga kita mengaksesnya lewat sini. Sebenarnya ada 3 caranya gitu Pak ya. Nah, ketika kita pilih ini, sebenarnya yang diakses adalah yang ini tadi Pak, yang sets.google.com. Kalau kita ngetik-ngetik takut salah, kita bisa mengakses dari Google Apps ini. Ini semua layanan Google kan masuk di sini. Nah, layanan ini nanti juga ini bisa kita integrasikan ke dalam Google Sets kita. Nah, demikian Pak. Bagaimana Pak? Mungkin ada yang kurang jelas? Silakan. Sepertinya sudah ya, Mbak Sakila. Silakan Bapak Nurholis, bisa ditanggapi. Apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas.
pencerahannya. Terima kasih. Tadi karena apa itu terlalu cepat saja mungkin kan, karena ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya ada Ibu Devia Kartika. Silakan Ibu Devia yang raise hand. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Begini, Mas, itu kan ada link yang akan bisa kita bagikan kepada orang biar bisa diakses. Nah, itu linknya bisa diperpendek atau bisa diedit atau gimana, Mas? Atau emang panjang begitu nanti kalau kita share? Terima kasih, Mas. Oke, baik Ibu Devia. Saya share screen langsung ya, Ibu ya. Nah, kalau yang kita praktekkan tadi, Ibu, yang bagian ini, Ibu ya, link yang di atas ini kan link untuk yang editor. Tadi saya mengundang Bapak Ibu untuk mengedit, ya, untuk mengedit sama-sama link ini. Jadi link yang kita copy yang ini memang, Bu. Kalau kita membagian orang lain sebagai editor. Mungkin yang tadi bisa juga mana tadi? Oke, ditambah ini ya, Ibu ya. Nah, ini kan tadi link edit. Sedangkan link yang bisa diakses orang lain yang tanpa mengedit itu bukan yang ini, Bu. Tapi kita publikasikan terlebih dahulu. Oke, mungkin saya contohkan secara singkat saja. Ketika misalnya website kita ini sudah jadi. Sudah jadi ya, Ibu ya, dan siap kita publikasikan. Nah, kita klik menu publikasikan. Nah, di sini kita bisa menambahkan apa alamat webnya. Misalnya tadi matematika. Oh, ini sudah ada yang menggunakan. Saya kasih tambah tanda strip. Nggak bisa juga. Matematika SMP misalnya. Ini sebagai contoh. Sudah. Berarti ini ketika kita mengetikkan ini tanda merah, ini sudah ada yang gunakan, Ibu ya. Coba kata-kata yang lain. MTK SMP. Udah juga. Nah, seperti ini misalnya. Ketika kita alamat webnya ini kita ketikkan, maka nanti link yang bisa kita bagikan kepada orang lain, link yang ini, Bu. Yang sets.google.com view _MTK SMP-ku. Nah, kita klik publikasikan. Link yang inilah yang bisa diakses orang. Nah, ini tidak bisa diakses ya. Oke, coba saya ulangin. Oke, seperti ini Ibu ya. Ini sudah bisa diakses. Nah, jadi link inilah yang sampai ini aja Ibu ya. Sampai web yang kita masukkan. Kalau yang ini tadi kan otomatis karena ini kita sedang mengakses halaman beranda. Jadi link itulah yang kita bagikan. Kalau untuk diperpendek lagi, mungkin tekniknya kita bisa melakukan custom domain Ibu. Custom domain di setelan publikasi tadi ada domain custom. Mungkin kita bisa membeli domain dari tempat lain ya, Ibu ya, di luar dari Google Sites ini. Misalnya yang seperti saya contohkan di depan tadi. Nah, ini Pak. Kebetulan saya ngikutin guru penggerak, ini saya membuatnya di Google Sites, tapi domainnya jadi seperti ini, catatanguruPenggerak.my.id. Nah, domain ini kita beli dari tempat yang lain. Kita hubungkan melalui ini, domain custom ini. Nah, ini caranya cukup panjang ya, Bapak Ibu ya. Dan ini sepertinya nggak terbahas nanti sampai di sini. Namun ketika Bapak Ibu ingin, saya ada tutorialnya nanti bisa dicontoh. Karena kita membelinya di tempat A sama di tempat B, caranya nanti berbeda. Nah, tergantung di mana kita membeli domain tersebut. Nah, kalau yang ini kan domain yang sudah disediakan secara gratis oleh Google Sites-nya tanpa kita membeli. Tapi ya tampilannya seperti ini. sites.google.com/view MTK SMP-ku misalnya. Nah, jadi seperti itu Ibu. Untuk masalah domainnya atau alamatnya. Bagaimana Ibu? Terima kasih Mas.
Ya, terima kasih ya Mas. Saya mungkin menunggu tutorial yang untuk pembelian domain Mas. Soalnya Oke. tertarik sampai ke sana. Oh, Terima kasih baik ya, Mas. Mbak. Iya, Bu, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Atau Bapak Ibu yang terkendala sinyal bisa menulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ibu Nurlia Fitriani, silakan Ibu Nurlia. Saya pengen doa Ya. atau pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, kalau lihat dari tampilan saya, kan saya ngikutin Bapak ini percis gitu ya, ada tujuan pembelajaran, segala macam materi. Itu ketika di layar saya ini malah timbulnya di lainnya gitu Pak, nggak keluar materi sendiri, terus itu sendiri gitu ya. Tapi ketika saya coba masukin linknya saya publikasikan, saya lihat saya buka linknya sih kelihatan kayak Bapak itu. Itu kenapa ya Pak ya? Seperti gimana Bu tadi ketika menambahkan halaman baru, menu navigasi di atas itu Ibu ya. Kan halaman ya, terus subhalaman ya. Jadi Ah. saya bikin beranda, tujuan pembelajaran, materi, kemudian soal segala macam gitu. Itu tampilan di ininya di layarnya nggak sendiri-sendiri kayak Bapak gitu. Jadi Seperti malah ini Bu ya. di lainnya gitu. Oh, di lainnya navigasi ini. lainnya. Oke. Yang ini Bu ya, seperti yang tampil di layar Zoom saya ini Bu ya. Iya. Oke, jadi mungkin resolusi dari layar yang digunakan Ibu. Karena ini kan bisa panjang seperti ini, mungkin resolusi layar yang di laptop saya ini lebih luas gitu kan. Makanya tampilannya ini. Ini kalau kita perkecil, nah perkecil gini misalnya pakai layar laptop yang lebih kecil, kan menjadi lebih sedikit Bu yang muncul di atas ini. Dan di yang lainnya lebih banyak. Itu memang sudah default sih Bu dari Google Sites-nya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun saya membuatnya seperti ini, ketika diakses oleh orang lain yang menggunakan resolusi layar yang lebih kecil, nanti maka akan muncul juga di menu lainnya juga Bu yang banyak. Nggak muncul sepanjang ini juga di bagian navigasi di atasnya. Oke, seperti itu Bu ya tadi pertanyaannya ya. Nah, jadi memang seperti itu Bu. Ini tergantung dari resolusi layarnya. Nah, ketika ini tadi terpublikasi, ya seperti ini Bu ya, muncul semuanya ya. Mana tadi ya? Nah ini, muncul semuanya Ibu di atas ini. Memang seperti itu Ibu. Karena ini kan di bagian editornya, mungkin karena ini kecil ya, mengecil Bapak Ibu. Karena di samping sini ada menu-menu kita untuk mengedit, maka ini sudah bawaannya. Sebenarnya nggak masalah Ibu. Seperti itu. Itu memang sudah default dari Google Set-nya seperti itu. Bagaimana Ibu? Apakah pas jawaban saya dengan pertanyaan Ibu? Bagaimana Iya Ibu? Pak, makasih Pak. Ya. nggak bisa diam. Oke, baik ya Bu. Baik, kami cukupkan untuk pertanyaan mulai the meeting. Lanjut, kita akan pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Nanang bisa langsung membacanya dan langsung dijawab. Oke, baik Mbak Sakila, saya akan coba dari atas terlebih dahulu. Ini ada dari Ibu Feli Latifani Sitorus. Itu pakai akun Belajar ID ya Pak. Jadi akunnya bebas sih Bu. Akun Google. Yang penting kita mengaksesnya menggunakan akun Google. Boleh akun Google kita pribadi. Kalau Bapak Ibu yang guru Kemdikbud akun belajar. Yang dari madrasah ada juga gitu ya. Atau akun-akun Google Workspace lainnya. Itu boleh saja dipakai. Yang penting itu adalah akun Google. Karena kalau secara umum fiturnya sama. Bedanya kalau Bapak Ibu pakai akun Belajar ID sama akun pribadi, karena akun Belajar ID ini kan sudah di setting ya Bapak Ibu dari Kemdikbud aksesnya seperti apa saja. Nah, situ ada akses yang dibatasi, yaitu di bagian custom domain. Jadi kita kalau pakai akun Belajar ID, kita
nggak bisa melakukan custom domain, memberi domain kita sendiri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nantinya ingin diberi nama domain sendiri, ya jangan pakai akun Belajar ID, tapi pakai akun pribadi saja. Tapi secara yang lainnya, fitur-fiturnya tetap sama. Itu dari Ibu Feli, semoga menjawab. Selanjutnya, ada Ibu Muslimah, bagian konten yang atas. Oke, itu tadi menu navigasi, Bu ya. Ketika kita membuat halaman baru, halaman-halaman baru tersebut, maka akan muncul semuanya di bagian atas yang namanya adalah menu navigasi. Itu akan muncul ketika kita sudah menambah halaman baru di Google Sites kita. Selanjutnya, ada dari Ibu Febri, izin bertanya, Bapak, apakah ketika kita membuat Google Sites sudah otomatis tersimpan atau harus ketik publish? Oke, jadi ketika kita melakukan pengeditan di Google Sites tadi, itu akan otomatis tersimpan. Walaupun kita belum klik publish atau publikasikan. Jadi semua yang kita edit ini akan tersimpan, baik dari Google Drive maupun dari sites.google.com. Nih, saya coba akan refresh akun saya. Jadi apa yang kita buat tadi, matematikaku ini ya, Bapak Ibu, ini akan muncul di bagian sites.google.com atau masuk ke dalam Google Drive. Jadi itu masih bisa kita edit kapan saja, tanpa kita harus klik simpan, karena memang di sini tidak ada tombol untuk simpan. Kalau publikasi ini, ketika kita sudah selesai mengedit atau membuat sebuah website, dan ini siap kita bagikan kepada orang lain, barulah kita klik publikasikan. Nantinya, walaupun kita sudah klik publikasikan, kita masih bisa mengedit, dan kita publikasikan kembali. Jadi, orang lain yang mengaksesnya sudah melihat yang terbaru yang sudah diupdate. Jadi, seperti itu. Selanjutnya, apakah ikonnya bisa foto sendiri? Sangat bisa, Ibu Fatmawati, jika Ibu mempunyai foto. Yang penting di bagian icon harus persegi. Resolusinya harus persegi. Mau 200 x 200 pixel, 500 x 500 pixel. Kita bisa mendesain sendiri bentuknya atau bahkan pakai foto kita sendiri. Yang penting persegi. Itu bisa di bagian logo. Dari Pak Ahmad Agung, masalah domain. Tadi sepertinya sudah terjawab ya. Domain ini nanti akan muncul ketika kita sudah melakukan publikasi. Ketika kita melakukan publikasi, kita diminta untuk masukkan alamat web. Nah, itulah yang menjadi domain kita. Domainnya tadi adalah sites.google.com/view, nama alamat web yang kita ketikkan tadi. Itulah yang akan menjadi domain. Jadi memang domainnya seperti itu. Namanya domain standar dari Google Sites-nya, Bapak Ibu ya, yang gratis. Seperti kalau kita ingin domain sendiri, ya kita harus membelinya dari tempat lain di luar Google Sites-nya. Dari Ibu Muslimah tentang nama web, sama Ibu ya, nama web yaitu domain tadi, sepertinya sudah terjawab. Dari Ibu Mulyati, belum berhasil mengatur footer. Oke, emang di menu footer tadi tidak muncul Bapak Ibu ya secara default sebelum kita arahkan kursor kita ke arah bawah. Nah, kalau header kan di bagian atas ini langsung muncul ketika kita membuat set baru. Oke, mungkin saya hapus dulu footernya. Nah, kan tampilan awalnya seperti ini. Kita arahkan dulu kursor kita ke bawah, baru di sini ada menu untuk tambahkan footer. Memang kecil di bawah. Mungkin ini tadi belum terlihat ya, Bapak Ibu. Nah, barulah kita bisa mengeditnya. Seperti memberi tema, atau memberikan gaya seperti ini. Ini tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk footer memang harus kita arahkan terlebih dahulu kursornya ke bagian bawah dari halaman website kita. Nih, sampai muncul tulisan tambahkan footer. Oke, selanjutnya ada dari Bapak Nurkozin. Apakah menu navigasi bisa disembunyikan supaya tidak banyak menu navigasi yang muncul di bagian beranda, tetapi masih bisa diakses? Oke, apakah navigasinya bisa disembunyikan ya?
supaya tidak banyak menu di bagian beranda, tapi masih bisa diakses. Oke, jadi menu navigasi tadi secara defaultnya akan muncul ketika kita membuat halaman baru. Nah, maka semuanya akan muncul di bagian ini ya, Bapak Ibu ya. Apakah ini bisa disembunyikan? Sekarang akan kita lihat. Misalnya kita membuat halaman baru. Misalnya daftar hadir. Kita klik selesai. Maka di bagian ini Bapak Ibu, nah ada menu di sini sembunyikan dari navigasi. Maka bagian menu tadi, menu daftar hadir tadi nggak muncul di navigasi. Namun ini masih bisa diakses. Misalnya dengan cara di bagian beranda, saya akan menambahkan sebuah tombol. Nah, di sini ada tombol, misalnya daftar hadir. Nah, kita bisa memilih tautannya dari sini. Kita cari daftar hadir. Nah, jadi di halaman tertentu, saya menambahkan sebuah tombol daftar hadir dengan tautannya adalah masuk ke halaman daftar hadir. Nah, jadi di bagian atas ini nggak muncul terlalu banyak misalnya. Maunya yang penting-penting saja yang muncul. Yang lainnya maunya pakai tombol-tombol aja. Misalnya daftar hadir gitu kan, nggak perlu muncul di atas. Tapi di setiap materi kita bisa berikan tombol seperti ini. Nah, ketika ini kita preview, daftar hadirnya saya klik, di atas kan nggak ada nih Bapak Ibu ya daftar hadir, karena sudah kita sembunyikan. Ketika ini kita klik, nah, kita tetap masuk ke halaman daftar hadir yang kita sembunyikan tadi. Jadi jawabannya untuk halaman bisa disembunyikan dan itu masih bisa diakses, salah satunya dengan membuat tombol untuk melingkan ke halaman yang kita sembunyikan tadi. Selanjutnya, apakah menggunakan akun Belajar ID ini sudah terjawab ya tadi Bapak Taufik Rohman? Boleh pakai akun apa saja. Akun Belajar ID, akun pribadi boleh. Bedanya kalau akun Belajar ID tidak bisa custom domain. Kalau akun Gmail kita yang biasa, kita bisa melakukan custom domain. Selanjutnya, oke, sepertinya sudah terjawab semua, Mbak Sakila. Dari yang ada di chat Zoom, mungkin kalau ada yang terlewat, boleh diingatkan kembali. Baik, terima kasih Bapak Nanang atas penjelasan materinya pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang terkendala atau terlambat bergabung pada malam hari ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali. Nanti kami akan kirimkan rekaman tersebut ke WhatsApp grup dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai dokumen presensi atau yang lainnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dan terima kasih Bapak Nanang, terima kasih untuk seluruh peserta yang bergabung pada malam hari ini. Kami cukupkan, sampai bertemu kembali besok malam pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat malam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif Indonesia.